Kita semua tahu ya, investasi itu bisa jadi jalan menuju kekayaan. Tapi ada satu konsep yang, wah, ini benar-benar bisa mengubah segalanya, menemukan saham yang bisa kasih imbal hasil 100 banding 1. Ini bukan lagi soal untuk kecil-kecilan, tapi soal keuntungan yang bisa mengubah hidup. Yuk kita bedah gimana cara nemuinnya. Coba deh bayangin, kita mulai dengan 10.000 dolar. Itu jumlah yang kelihatannya, ya lumayan lah. Tapi kalau ditempatkan di perusahaan yang tepat, itu bisa berubah jadi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Disinilah kekuatan dari pertumbuhan majemuk yang dahsyat itu bekerja. 1 juta dolar, betul, satu investasi 10.000 dolar aja bisa mengubah Anda jadi seorang jutawan. Kedengarannya kayak mimpi ya, tapi ini beneran terjadi loh buat investor-investor awal di perusahaan kayak Microsoft, Amazon, dan bahkan Nvidia. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya kita bisa nemuin peluang kayak gitu hari ini? Untuk bahasan kali ini, kita akan gali lebih dalam dari buku legendarisnya Thomas Phillips, 100 to 1 in the Stock Market. Oke, jadi mulainya dari mana nih? Menurut Phelps, langkah pertama itu kita harus paham dulu medan perangnya. Ada 4 situasi utama di mana peluang-peluang emas kayak gini biasanya muncul. Phelps mengidentifikasi ada 4 jalan utama nih buat dapat imbal hasil yang luar biasa. Pertama, saat pasar bangkit dari keterpurukan yang parah banget. Kedua, ada penemuan sumber daya alam besar-besaran. Ketiga, perusahaan yang utangnya segunung tapi berhasil selamat. Dan yang terakhir, nah ini dia, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dan imbal hasil modal yang kuat. Oke, kita singkirin dulu beberapa pilihan ya. Situasi pertama, nungguin pasar saham anjlok parah kayak zaman depresi besar, itu strategi yang nggak bisa diandelin. Kita kan nggak mau jadi peramal kiamat yang doanya nunggu dunia hancur cuma biar bisa invest kan? Nah, yang kedua ini, intinya sih spekulasi. Taruhan kalau sebuah perusahaan bakal nemu emas atau minyak itu, ya, sama aja kayak beli tiket lotre. Kayak kata Charlie Munger, tambang itu lubang di tanah yang dipunyai pembohong. Ini bukan investasi, ini judi. Oke, situasi ketiga ini emang ada potensinya sih. Kalau perusahaan yang utangnya banyak itu berhasil, wah hasilnya bisa gila-gilaan. Tapi risikonya juga gede banget. Seringnya perusahaan kayak gini malah bangkrut dan ya udah, investor kehilangan semuanya. Terlalu bahaya buat kebanyakan dari kita. Dan ini membawa kita ke jalan keempat. Dan disinilah fokus kita. Perusahaan dengan imbal hasil modal yang tinggi dan prospek pertumbuhan yang kuat. Disinilah perusahaan-perusahaan legendaris yang bisa mengubah hidup kita ditemukan. Dengan jalan ini, hitung-hitungan dan waktu itu ada di pihak kita. Oke, jadi kita udah tahu nih harus cari di mana. Sekarang, gimana cara kita ngevaluasi perusahaan di kategori keempat ini? Semuanya itu sebenarnya cuma berujung pada 2 pertanyaan super penting. Pertanyaan nomor 1, perusahaan ini punya moat atau parit pertahanan yang kuat nggak dari kompetitor? Konsep ini dipopulerkan sama Warren Buffett, dan intinya adalah kita cari keunggulan kompetitif yang bisa melindungi perusahaan dari serangan lawan. Terus apa sih yang bisa jadi moat itu? Bisa jadi karena mereka produsen dengan biaya terendah, atau punya merek yang super kuat di benak kita sebagai konsumen. Bisa juga karena efek jaringan yang alami, atau punya keunggulan teknologi yang nggak bisa ditiru. Nah, moat inilah yang bikin perusahaan bisa terus tumbuh bertahun-tahun tanpa kegerus sama kompetitor. Pertanyaan krusial kedua adalah soal masa depan. Perusahaan ini punya prospek pertumbuhan penjualan yang bagus nggak? Soalnya, perusahaan itu nggak bisa selamanya cuma ngandelin efisiensi. Ujung-ujungnya ya harus bisa jual lebih banyak barang atau jasa. Pertumbuhan penjualan ini bisa datang dari mana aja. Mungkin industrinya sendiri lagi booming, atau perusahaannya jago banget nyuri pangsa pasar dari saingan. Bisa juga dari ekspansi ke wilayah baru atau ngeluarin produk baru. Intinya, perusahaan dengan potensi 100 kali lipat itu wajib punya salah satu jalur ekspansi ini. Wajib. Oke, kita udah ngomongin kualitas bisnisnya. Tapi ada satu faktor lagi nih yang bisa melipat gandakan hasil investasi kita, harga yang kita bayar, alias valuasinya. Jadi gini, harga saham itu didorong sama 2 mesin. Pertama, pertumbuhan laba. Artinya perusahaannya sendiri kinerjanya makin bagus. Kedua, ekspansi PE. Ini artinya pasar berpikir perusahaan ini bakal makin bagus lagi ke depannya, jadi mereka rela bayar lebih mahal buat laba yang sama. Nah, pas kedua mesin ini nyala barengan, wuss, hasilnya bisa meledak. Ada analogi bagus banget nih buat ngertiin ekspektasi pasar. Anggap aja PE ratio itu termometer harapan. Si Bubble seneng banget dapat mobil remote control karena dia emang nggak ngarap apa-apa. Sementara itu, si Abel nangis-nangis dapat mobil remote control yang sama karena dia ngarepnya dapat Ferrari.
Nah, reaksi pasar terhadap laporan keuangan itu persis kayak gini. Bukan soal angkanya bagus atau jelek, tapi gimana angka itu dibandingin sama harapan. Coba lihat perbandingan ini deh. Nvidia itu diperdagangkan dengan PE ratio sekitar 175, sementara rata-rata pasar cuma 24. Artinya apa? Harapan yang super duper tinggi itu udah termasuk dalam harga saham Nvidia. Poin pentingnya gini, kalau mau dapat untung dari ekspansi PE, kita justru seringkali harus beli pas harapan pasar masih rendah. Oke, anggaplah kita udah nemu perusahaan yang pas dengan harga yang pas. Sekarang masuk ke bagian tersulit. Nggak ngapa-ngapain. Yup, psikologi itu jadi kunci utama buat bisa dapat untung 100 kali lipat. Coba kita lihat perjalanannya Microsoft. Jadi investor 100 kali lipat di Microsoft itu mungkin banget. Tapi itu artinya Anda harus tetap tenang pas .com bubble pecah dan sahamnya anjlok parah. Anda harus sabar ngelewatin bertahun-tahun sahamnya gitu-gitu aja sebelum akhirnya bangkit lagi. Kemampuan buat beli dengan benar dan duduk tenang itu ngomongnya gampang, tapi ngelakuinnya susah banget. Kita semua harus ingat dongeng Aesop soal anjing ini. Dia kehilangan daging yang udah ada di mulutnya cuma karena ngejar bayangan daging yang kelihatannya lebih gede di air. Ini metafora yang pas banget buat kebodohan kita kalau ngejual pemenang jangka panjang cuma buat ngejar untung sesaat. Jadi, ini dia rangkumannya, checklist 100 ke 1 kita. Pertama, fokus ke perusahaan yang pertumbuhannya tinggi dan punya moat yang kuat. Kedua, cari potensi buat ekspansi PE. Dan yang paling penting, jadilah pemilik yang sabar. Beli di saat yang tepat dan udah duduk manis aja. Pada akhirnya, semua ini kembali ke pertanyaan soal pola pikir. Apakah Anda mau terus-terusan mancing ikan teri, nyari untung kecil-kecilan yang cepat, atau Anda siap buat ngubah pendekatan, berpikir dalam jangka waktu puluhan tahun, dan mulai berburu ikan salmon raksasa? Pilihannya ada di tangan Anda.